Well, selamat hari Minggu dan terima kasih untuk saudara-saudara yang menunda liburannya untuk kita bisa bersama-sama bersekutu. Saya percaya apa yang kita lakukan hari ini akan membawa hasil yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Saya masuk dalam bulan Mei, kita punya topik yang baru, yaitu mendengar suara Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan dari pembuka dari sebuah topik yang kita akan baca sama-sama. Yuk, sama-sama tampilkan judulnya. Mari kita katakan sama-sama, Gembala yang baik. Yuk kita katakan sama-sama, 1, 2, 3. Gembala yang baik. Yuk, saya pengen dengar suara yang lebih semangat dari teman-teman semua ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, masih lumayan setengah baru sarapan, kayaknya sebagian masih belum sempat sarapan. Sekali lagi saya kasih kesempatan yang terakhir ya, suara yang paling keras, yang paling semangat. Siap? Siap? 1, 2, 3. Iya, oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk saudara-saudara sendiri semua. Saudara, saya tahu bahwa Bapak Ibu tidak berkata gembala yang baik kepada saya, tapi kita mengatakan ini kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya bahwa gembala yang baik ini merupakan satu fondasi pengertian kebenaran untuk kita mendengarkan suara Tuhan. Tanpa kita mengerti konsep ini, gembala yang baik ini, kita akan menjadi sulit untuk mengerti caranya mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ingat baik-baik bahwa gembala yang baik ini harus jadi konsep awal kita, harus jadi pengertian awal kita. Nah, saudara, saya mau kita belajar tentang mengenal suara Tuhan atau mendengar suara Tuhan adalah karena fakta-fakta seperti ini, saudara. Di minggu-minggu ini kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus itu sudah bangkit beberapa minggu yang lalu, betul? Dan dia kemudian masih ada di bumi selama 40 hari, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, kalau orang bangkit dari mati itu kan sesuatu yang pasti heboh dan sulit dipercaya. Betul apa betul? Kalau Anda dengar orang bangkit dari mati aja kan agak sulit untuk dipercaya. Oleh karena itu dia butuh waktu 40 hari untuk muncul di hadapan murid-muridnya. Alkitab mengatakan bahwa dia tidak sekedar tampil di hadapan umum, khalayak umum, tapi secara spesifik dia katakan bahwa dia menampilkan diri di hadapan murid-muridnya dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Membuat mereka percaya dan yakin bahwa Yesus yang mereka sembah itu betul-betul nyata. Ini bukan cerita dongeng. Bukan isapan jempol, karena kebangkitannya itu sangat amat penting. Kalau Yesus itu tidak benar-benar bangkit, segala kepercayaan kita akan berubah semua. Oleh karena itu dia menampilkan diri. Beberapa saat di dalam murid-muridnya kumpul, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir. Nah, saudara, kalau orang mati nggak bisa hadir, saudara. Yesus hidup karena dia bisa menampakkan dirinya pada murid-muridnya. Dia punya tubuh yang tidak terbatas, tubuh kemuliaan. Jadi bayangkan kalau kita ada di tempat ini, kita punya pengharapan yang sama bahwa Tuhan Yesus masih bisa hadir di tempat ini. Karena dia hidup. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah dia naik ke surga. Dan bukan hanya itu, tapi dia mengirim Roh Kudus itu turun untuk menyertai kita. Artinya saudara, mendengar suara Tuhan itu merupakan sesuatu yang relevan banget. Iya kan? Kalau kita bicara dengan orang mati, kita tidak mengharapkan untuk bisa mendengar, betul ya? Kalau Anda ke kuburan, Anda bicara kepada keluarga yang sudah mati. Kalau Anda mendengar, saya agak khawatir dengan Anda. Betul? Tapi kalau kita berbicara kepada anggota keluarga yang masih hidup, sudah selayaknya kita bisa mendengar. Setuju enggak?
Nah, kalau kita berkata mendengar suara Tuhan, berarti kita harus yakin 1000%, 10 kali lipat bahkan, bahwa dia benar-benar hidup. Kalau dia tidak benar-benar hidup, buat apa mendengar suara Tuhan? Oleh karena itu saya harap pagi hari ini mengubah paradigma kita. Bagaimana kita melihat Alkitab. Ada banyak orang lihat Alkitab itu seperti buku sejarah. Oh, ini yang terjadi, Tuhan Yesus melakukan ini, berbuat mujizat ini. Itu kan kalau orangnya mati, saudara. Anda baca buku sejarah itu apa? Karena orangnya sudah mati. Berarti buku itu berhenti di situ. Tapi yang kita baca itu tidak berhenti. Bahkan para ahli Alkitab berkata kisah para rasul itu tidak berakhir di kisah para rasul 28. Kisah para rasul itu masih ditulis sampai hari ini. Itu yang harus mengubahkan paradigma kita. Alkitab itu bukan buku sejarah. Alkitab itu adalah sebuah, kalau saya boleh bilang, sebuah sampler. Sebuah contoh perjalanan para murid dengan Roh Kudus, dengan pribadi Roh Kudus. Dan dia berkata, kamu juga bisa loh, kamu juga mestinya melanjutkan kisah para rasul. Itulah namanya pentingnya untuk kita mendengar suara Tuhan. Sekali lagi, kalau Tuhan Yesus itu tidak pernah bangkit, kita tidak perlu ngomongin topik ini percuma. Mendengar suara Tuhan itu hanya percuma. Tapi berhubung dia hidup dan dia sudah membuktikan berkali-kali ke banyak orang bahwa dia hadir dan tampil. Mestinya itu meyakinkan kita bahwa kalau dia hidup berarti dia masih berbicara. Kalau dia masih berbicara berarti kita bisa mendengar dan harus mendengar. Amin. Amin, saudara. Mari kita buka Yohanes 10 ayat 14. Yohanes 10 ayat 14 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, kita akan membahas dari kitab Yohanes ini cukup sering dan kitab Mazmur selama bulan ini. Kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus mengumpamakan kita sebagai domba. Sebagai domba. Karena dia menyebut dirinya sendiri sebagai apa? Sebagai gembala. Nah, seringkali saya baca ini dan saya sedikit protes. Kenapa enggak Tuhan bilang bahwa kita ini adalah seekor singa dan Tuhan adalah seorang trainer dari singa? Kenapa enggak binatang yang lebih keren sih Tuhan? Binatang yang lebih kuat, binatang yang lebih tangguh. Tapi kok dia seorang gembala yang baik, berarti oleh karena itu, kita adalah hewan yang lemah, seekor domba. Nah, kenapa? Kenapa? Pertanyaannya, pagi hari ini kita akan belajar mengapa Tuhan Yesus mengumpamakan kita seperti domba. Ini yang perlu kita belajar sama-sama. Ada 10 fakta menarik tentang domba. Saya ambil kutip dari Pastor Jeffrey Rahmat, menurut saya bagus sekali. As we go, setelah sambil kita mendengarkan, coba perhatikan satu demi satu karakteristik yang saya akan sebut. Mirip nggak sama kita? Oke? Benar nggak Tuhan Yesus mengumpamakan kita sebagai domba? Siap? Siap ya? Satu demi satu perhatikan, coba cocokkan dengan diri kita sendiri. Mirip nggak? Apa yang Tuhan Yesus katakan itu benar atau tidak? Yang pertama, ciri dari domba. Domba adalah binatang sosial. Binatang sosial artinya binatang yang suka kumpul-kumpul. Siapa yang di sini suka kumpul-kumpul? Kalau enggak ngaku berarti bohong berarti ya, saudara. Semua suka kumpul-kumpul. Nah, berarti Tuhan Yesus benar kan bahwa kita suka kumpul-kumpul? Dari sejak itu sudah diprediksi bahwa dia mengumpamakan kita sebagai domba. Makhluk yang sosial banget. Domba enggak bisa hidup sendiri. Dia tidak suka mengasingkan diri, kecuali satu. Kecuali pada waktu ada serangan serigala yang membuat domba-domba itu tercerai-berai sehingga dia terisolasi.
Nah, menariknya dari domba adalah pada saat dia terisolasi, tercerai-berai, firman Tuhan katakan, dia adalah mangsa yang empuk. Nah, sekarang kita lihat ke diri kita. Kita suka kumpul-kumpul enggak? Suka, pasti suka. Nah, lebaran artinya apa coba kalau lebaran? Kenapa begitu puluhan juta rela memenuhi jalan demi jalan di seluruh Pulau Jawa, bahkan luar Pulau Jawa? Untuk apa? Untuk kumpul, betul kan? Berarti kan kita makhluk sosial, sangat sosial. Kecuali apa? Kecuali saat kita ngalami namanya gesekan, sakit hati, kecewa, apalagi iri sama sesama. Kita nggak mau kumpul lagi. Udah nggak mau gereja-gerejaan, nggak mau komsel-komselan lagi, ya paling kayak begitu orang-orangnya. Kita mengeluarkan diri dari lingkungan gereja, dari lingkungan komsel, dari komunitas kita, dari sisi kita, dari pertemanan kita. Kenapa? Karena ada sesuatu pasti, ada clash istilahnya. Betul ya? Wah ini orang ini clash nih pasti, sudah nggak mau ikut lagi. Domba juga begitu ternyata. Kapan mereka clash? Pada saat diserang sama serigala. Dan serigala itu cerdik, dia tidak mungkin mangsa domba di tengah keramaian domba. Enggak mungkin. Dia hanya bisa mangsa domba pada waktu domba itu terpisah. Jadi lain kali pada waktu kita sakit hati, ingatkan, kamu siap-siap jadi sate domba sebentar lagi. Begitu kita sakit hati, begitu kita kecewa sama orang, kita enggak mau kumpul lagi, itu sudah satu warning sign, sebentar lagi hidupmu bakal, bisa ngerti ya saudara ya. Jadi Tuhan mendesain kita untuk selalu ada di dalam komunitas. Selalu merasa, ini penting, merasa, bahkan saya berkata perkumpulan, to commune, itu adalah salah satu disiplin rohani. Salah satu disiplin rohani, bukan hanya doa, bukan hanya baca Alkitab. Kumpul, itu adalah salah satu disiplin saudara. Ya, jadi jangan menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan. Firman Tuhan menasihatkan. Jadi domba itu sekali lagi dimangsa pada saat dia sendirian. Begitu juga kita. Pada waktu kita merasa tidak ada yang memperhatikan kita, tidak ada yang mengerti kita, keputusan-keputusan yang kita ambil berikutnya, pikiran-pikiran kita sudah pasti keliru. Pasti negatif. Pasti tidak membawa hidup kita ke arah yang lebih baik, itu pasti. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah memperingatkan yang satu, domba itu adalah binatang sosial. Siapa yang merasa nomor satu cocok banget? Ya, semuanya mengangguk-ngangguk ya. Semuanya cocok banget sama yang nomor satu. Yang nomor dua, saudara, perhatikan. Nomor dua adalah domba itu mudah panik. Siapa di sini yang suka panik atau sering panik? Karena dasarnya domba itu adalah hewan penakut. Gampang panik. Ada sedikit, wah, gimana ya? Berapa banyak sih dalam kehidupan kita seringkali ada masalah dalam kehidupan kita yang sebetulnya tidak terlalu serius. Tapi kita sudah panik duluan. Nah itu nomor dua. Lumayan mirip ya. Nomor tiga, saya agak cepat ya. Nomor tiga, dibanding binatang yang lain, domba itu, adalah binatang yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena sering jatuh di lubang yang sama atau lubang yang mirip di depannya. Berapa banyak dari kita yang sering mengulang kesalahan yang sama kita lakukan? Ingat, Tuhan Yesus paling mengerti kita, dan dari semua binatang yang dia bisa umpamakan, dengan sengaja dia umpamakan kita sebagai domba. Dengan kata lain, Tuhan berkata, aku sudah tahu kok kamu bakal jatuh lagi. Aku sudah tahu kok kamu bakal nungsep lagi bahasa Jawanya di tempat yang tidak jauh beda. Berapa banyak seringkali struggle kita adalah melalui hal-hal yang sama dengan masa lalu kita. Yang keempat, domba tidak punya mekanisme pertahanan diri. Dia tidak punya tanduk, ya seperti kambing.
bisa melawan gitu ya, tidak punya cakar seperti kucing atau harimau, tidak punya bisa seperti ular, tidak ada taringnya, sehingga senjata utama dari domba adalah, coba baca sama-sama yuk, lari. Senjata utama domba itu cuma lari gitu, nggak ada pertahanan sama sekali. Menarik ya. Yang kelima, domba pandangannya terbatas, hanya 6 meter. Saudara bayangkan kalau pandangan kita cuma 6 meter itu berarti kira-kira saya sampai ke Nita gini. Cuma sampai situ, yang di belakangnya dia enggak bisa lihat. Bagaimana kalau kita perlu berjalan dan lari, saudara? Kira-kira gimana? Kalau pandangannya cuma terbatas. Kalau kita nyetir pandangannya hanya beberapa meter ke depan, bukankah itu bahaya banget? Betul? Sehingga domba memerlukan seorang gembala. Gembala yang baik, yang punya pandangan jauh ke depan. Untuk mengerti apa yang ada di depan. Jadi ingat saudara, Anda sering merasa aku enggak bisa melihat apa-apa ya. Di depan ini ada apa? Masa depan seperti apa? Di balik masalah ini ada apa? Enggak bisa lihat saudara. Dan tidak dirancang untuk bisa melihat. Oleh karena itu sekali lagi, dari semua binatang, Tuhan mengumpamakan kita sebagai domba. Oke. Yang berikutnya, ya, nih siapa yang setuju dengan ini? Domba adalah binatang keras kepala. Keras kepala, suka maunya sendiri, dan susah diatur. Coba Anda tengok kanan kiri Anda, sebelah-sebelah Anda. Kira-kira ada orang-orang yang susah mau diatur enggak? Wah, langsung begitu kalau lihat kiri kanan kayak, iya dia susah ya, dia susah. Lupa kalau kita juga susah diatur ya, saudara. Kita tuh susah diatur. Punya kehendak, punya ego yang kuat sekali. Domba juga demikian, ngaturnya tuh susah. Enggak gampang. Ini yang lucu, yang berikutnya, yang ketujuh. Domba tidak dapat menahan berat. Berapa banyak dari Bapak Ibu seringkali mengeluh beban hidup terasa berat? Kenapa? Karena ternyata domba itu tidak kuat nahan berat. Bahkan kalau bulunya tidak dicukur, dia bisa jatuh terbalik dan tidak bisa bangun sendiri. Dan mati kelaparan dalam posisi ini. Lucu enggak saudara? Konyol enggak saudara? Saya pikir dulu domba dicukur itu supaya dapat wool. Ternyata domba dicukur itu supaya dia tetap hidup, bukan supaya dapat wool. Kalau dibiarin hidup dalam keegoisan dirinya sendiri, itu bisa terbalik dan tidak bisa balik. Saudara. Domba itu ternyata bulunya perlu dicukur, bukan untuk dijual, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara. Dan dia tidak bisa mencukur dirinya sendiri, saya tidak bisa tarik sendiri, saya harus butuh bantuan orang lain. Menarik ya gambar ini. Ya, gambarnya seperti itu. Jadi sudah musiman untuk gembala tahu musim-musim tertentu bulu sudah terlalu tebal harus segera dicukur. Karena tahu-tahu dia sudah geletak dan tidak bisa bangun, saudara. Ya, kalau sudah geletak gitu sudah pasti pelan-pelan mati kelaparan. Yang kedelapan, domba adalah binatang yang membutuhkan perawatan yang paling banyak. Sehingga seorang gembala harus mengolesi hidung domba dengan minyak supaya tidak dimasuki lalat. Kalau tidak, dia akan gatal. Dan ini yang dikatakan, dia akan membentur-benturkan kepalanya sampai mati. Cuman gara-gara gatal, saudara. Berapa banyak dari kita seringkali juga ada masalah, ada hal-hal tertentu kita membentur-benturkan kepala kita. Ya, frustasi sudah ini membentur-benturkan kepala sendiri, saudara. Cari mati-mati sendiri, saudara. Tuhan Yesus tahu betul siapa kita. Yang kesembilan, domba suka hal-hal yang rutin. Paling anti sama perubahan. Berapa banyak dari Anda berkata, saya suka perubahan, saya suka berubah. Iya, kalau dirubah orang nggak suka, saudara. Ya, mayoritas kita saya percaya suka namanya kenyamanan. Sudah begini yang begini. Bahkan saya cenderung perhatikan bahwa cara duduk
komposisi duduk jemaat itu cenderung sama, saudara. Biasanya duduk di sini, saudara. Itu hampir bisa diprediksi. Seolah-olah kursi itu punya nama saudara. Ya, bahkan waktu Anda pergi sudah tahu, oh ini kursinya Bu Mingga, oh ini kursinya siapa, ini kursinya siapa, ini sudah tahu, saudara. Kenapa? Kayak ada namanya gitu loh. Ya, itu menarik. Suka yang rutin, ya, nggak suka perubahan. Nah, ini yang ke-10 menurut saya yang paling kita perhatikan hari ini. Ini yang mungkin paling mengagetkan. Domba punya pendengaran yang sangat baik. Nah, mungkin Anda berkata dari 1 sampai 9 saya setuju, Pak. Tapi yang ke-10 ini rasanya kok enggak cocok ya. 1 sampai 9 tadi yang saya ucapkan cocok banget sama saya. Saya banget. Tapi yang nomor 10 kok rasanya enggak ya. Saudara, domba itu sangat mengandalkan pendengarannya. Dia sangat mengandalkan tuntunan gembalanya. Oleh karena itu, Yohanes 10 ayat 4 ayat 5 dikatakan jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saya rasa Bapak Ibu pernah nonton sama-sama pas Wahbet pernah nyampaikan sebuah video bagaimana rombongan turis diajak untuk datang ke sebuah kawanan domba, lalu satu demi satu diminta untuk menirukan suara gembalanya. Dan tidak ada satupun dari domba yang merespon. 1, 2, 3 orang mencoba, nggak ada yang respon. Begitu gembalanya yang berbicara, berteriak, semua langsung kepalanya langsung mendongak dan semua telinganya juga naik ke atas semua. Saya minta tim praise and worship bisa maju ke depan ya. Nah ini pertanyaannya begini. Kok Tuhan Yesus bisa yakin banget mengatakan kriteria yang nomor 10, faktor yang nomor 10 bahwa kita ini sangat bisa mendengar. Saya cuma ambil kesimpulan begini saudara. Kalau Tuhan Yesus bilang kita bisa mendengar, berarti kita bisa mendengar. Kalau dia bilang kita sangat mampu untuk mendengar suara Tuhan, berarti artinya kita sangat bisa untuk mendengar suara Tuhan, saudara. Anda berkata, Pak, pengalaman saya selama ini susah. Saya lebih percaya sama kebenaran firman Tuhan daripada pengalaman saudara. Saya memutuskan pagi hari ini untuk lebih percaya kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan daripada semua pengalaman kita berpuluh-puluh tahun, saudara. Banyak orang bertanya, bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Betulnya isunya ini, saudara. Isu yang lebih besar adalah, apakah kita mau mencari dan taat akan tuntunan Tuhan? Apakah kita mau taat dan mau untuk mencari tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita? Billy Graham satu kali ditanya, Billy Graham, kamu percaya enggak sama malaikat? Dia menjawab singkat, percaya. Kenapa Pak? Karena ditulis di dalam Alkitab. Kalau tidak ditulis dalam Alkitab saya belum tentu percaya. Tapi kalau ditulis dalam Alkitab saya pasti percaya. Berarti kalau di Alkitab ditulis Anda bisa dengar suara Tuhan. Artinya benar itu adalah suatu kebenaran. Terlepas dari apakah kita sekarang mengalaminya atau tidak. Kita mampu mengenal Tuhan. Gembala kita bisa mendengar suara Tuhan. Mungkin Anda masih penasaran mungkin ya. Pengalaman bertahun-tahun membuktikan bahwa saya sudah tanya sama Tuhan dan sulit. Bulan ini kita mau belajar bersama-sama ya caranya. Tapi poin pagi hari ini saya ingin sampaikan begini. Salah satu alasan, hanya karena kita punya kemampuan sesuatu, bukan berarti kita langsung bisa, saudara. Kita membutuhkan yang namanya berlatih, saudara. Berapa banyak dari saudara
bisa naik mobil sejak Anda usia 3 bulan? Saya harap tidak ada ya. Berapa banyak dari Anda yang bisa berenang waktu Anda umur 6 bulan? Berapa banyak yang bisa angkat lifter ya 100 kilo pada waktu Anda 1 tahun? Enggak ada kan? Tapi tahu nggak bahwa kemampuan itu sudah ada? Siapa yang setuju? Anda punya kemampuan itu. Anda punya kemampuan untuk nyetir mobil, Anda punya kemampuan untuk renang, bahkan Anda punya kemampuan untuk kerja, ya, punya kemampuan untuk membangun rumah tangga, sudah ada semua. Kenapa kok bisa? Karena Anda memutuskan untuk berlatih. Ada banyak orang yang sampai sekarang tidak bisa berenang, saudara. Hanya karena kita umur 40 tahun tidak otomatis bisa berenang. Setuju? Hanya karena kita umur 30 tahun tidak otomatis kita bisa nyetir mobil, saudara. Setuju enggak? Perlu apa? Berlatih. Sesuatu yang dilakukan terus menerus. Tapi saya mau bilang, kemampuan untuk mendengar itu pasti ada. Kemampuan untuk mendengar Tuhan pasti ada. Karena Tuhan yang bilang. Bukan saya yang bilang, bukan pendeta yang bilang. Tuhan yang bilang. Kalau Tuhan yang bilang, dia tidak pernah salah. Saya mau yakinkan Anda pagi hari ini. Anda pasti bisa mendengar. Pasti. Pasti bisa mengerti tuntunan Tuhan. Dan goal kita, di tahun ini kita punya tema sehat. Salah satunya adalah kita meningkatkan kemampuan kita untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Teman saya, Pastor Alfi berkata begini, saya selalu ingatkan jemaat, kalau khotbah hari Minggu adalah satu-satunya tempat engkau mendengar suara Tuhan, alangkah bahayanya hidupmu. Kalau khotbah hari Minggu atau khotbah tengah minggu, itu adalah satu-satunya waktu Anda dengar suara Tuhan, mendengar tahu tuntunan Tuhan, Anda bahaya banget. Karena seharusnya domba itu dengarnya tiap hari, bukan tiap hari Minggu. Amin. Domba itu dengarnya tiap hari, setiap waktu, bukan tiap hari Minggu. Hosea 4 ayat 6. Firman Tuhan katakan, umatku binasa, Tuhan berkata, karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Oleh karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wow, bahaya banget saudara. Kalau kita nggak bisa mendengar suara Tuhan, tidak mengenal Tuhan, resikonya tuh di kita. Dan Tuhan sudah bilang pagi hari ini, kamu tuh bisa. 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 Yuk sama-sama katakan bisa. Ya, kita bisa. Kita bisa, amin. Mary Riana bilang kita bisa. Indonesia bisa, bilang gitu katanya. Ya, kita bisa. Kita bisa, saudara. Tinggal berlatih. Dan dalam beberapa waktu ke depan kita akan terus belajar. Bagaimana caranya. Jadi masalahnya bukan karena pengetahuan itu tidak tersedia. Ya, bukan karena pengetahuan tidak tersedia. Bukan karena kesempatan belajar itu tidak ada. Firman Tuhan di Hosea 4 tadi katakan, melainkan karena kita tidak mau mengenal. Masalahnya bukan karena Tuhan itu tidak dikenali, tidak bisa dikenali, bukan. Melainkan umatnya yang malas meluangkan waktu. Ya, meluangkan waktu malas. Jadi kita nggak bisa mengenal Tuhan. Dan saya mau tutup ya dengan satu pesan yang buat saya paling mengena dari almarhum mama saya, bagi saudara yang belum mengenal, namanya Ibu Rachel Sucipto. Seorang yang luar biasa, di akhir hidupnya memberikan pesan kepada saya. Nah, biasanya kalau orang sempat memberikan pesan terakhir itu biasanya penting banget. Dan dia berkata, Iman, jangan lupa, yang paling penting dalam hidup ini adalah kamu bisa melekat sama Tuhan. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Ya, dengan kata lain 61 tahun hidupnya dia mengakui itu yang paling penting. Dengan kata lain mendengar suara Tuhan adalah skill nomor 1 yang Anda butuhkan dalam hidup. Mendengar suara Tuhan, mengerti tuntunan Tuhan itu skill nomor 1. Tapi seringkali kenapa
Kita bisa berenang, kita bisa nyetir mobil, kita bisa bekerja, tapi dengar suara Tuhan enggak bisa. Itu kebalik banget saudara. Padahal potensinya ada, kemampuannya ada. Kemampuannya itu pasti ada. Tapi perlu dibangkitkan, perlu dilatih. Amin. Pagi hari ini saya ingin bawa pulang satu poin ini. Kita membutuhkan Tuhan lebih daripada yang seringkali kita sadari. Kita lebih membutuhkan Tuhan daripada yang kita sadari. Kita seringkali merasa hidup kita baik-baik saja. Tapi tahukah mendengar suara Tuhan adalah satu hal yang paling penting, paling mendasar dari kehidupan kita. Sebagaimana itu adalah skill paling penting untuk seekor domba. Oleh karena Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dengan kata lain dia berkata, kamu sangat amat tergantung sama aku. Kamu sangat amat tergantung sama aku. Begitu kita merasa kita tidak tergantung, sudah pasti hidup kita ke arah yang salah.